Assalamualaikum anak-anak, gimana kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang sedang sakit, mari kita doakan supaya diberikan kesembuhan dan kesehatan lagi, agar bisa beraktivitas seperti biasanya. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Kita masih membahas mengenai operasi hitung bilangan pecahan. Namun, kali ini kita masuk ke materi perbandingan. Dan untuk tujuan pembelajaran kali ini agar kalian mampu memahami cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan. Jadi, kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal yang berkaitan dengan perbandingan supaya bisa dipahami dan dimengerti oleh kalian ya. Hari ini kita mulai masuk ke materi perbandingan. Di sini ada perbandingan antara bilangan cacah A dan B. Ditulis dalam bentuk, bisa dalam bentuk pecahan seperti ini atau perbandingan biasa kayak begini ya. Dengan tanda perbandingan yaitu titik 2. Di mana A dan B-nya itu harus merupakan bilangan asli. Contohnya, misalkan di sini nih. Contoh perbandingan banyak kelereng Dimas dan kelereng Rio adalah 2:5. Jika banyak kelereng Dimas adalah 28 butir, ini udah diketahui banyaknya. Tentukan banyak kelereng Rio. Nah, tadi perbandingannya kan kelereng Dimas dan kelereng Rio itu 2 dan 5. Berarti yang Dimasnya 2, yang Rio-nya 5. Yang Dimas sudah diketahui, ini 28 butir. Nah, yang nggak tahu itu banyak kelerengnya Rio. Dalam mengerjakan soal cerita, itu kalian harus tahu dulu mana yang diketahuinya dan mana yang ditanyakan. Kalau yang ditanyakan ini ya, banyak kelereng Rio. Yang harus dicari tahu ini. Pertama, kita bandingkan dulu ini kelereng Dimas dan kelereng Rio. Kelereng Dimas itu 2, kelereng Rio itu 5 ya, 2:5. Ini perbandingannya. Banyak kelereng Dimas itu udah ketahuan, 28 butir. Nah, yang nggak tahu itu banyak kelereng Rio. Cara mengetahuinya itu kita bisa tulis perbandingannya seperti ini berupa pecahan. 5/2 dikali 28. Ini 5-nya dari mana? 5 itu kan tadi yang ditanyainnya, Rio. Rio itu perbandingannya 5. Jadi 5-nya yang di atas per 2. 2 ini dari mana? 2 itu tadi banyaknya perbandingannya Dimas nih. Kelerengnya Dimas itu kan 2. Jadi yang Dimas di bawah karena udah diketahui. Yang belum diketahuinya di atas, Rio. 5/2 dikali 28. 28 ini dari mana? Tadi dari sini, dari banyaknya kelereng Dimas. Kita hitung dulu berapa banyak kelerengnya Rio. Kalian bisa mengalihkan dulu, ini 5 kali 28 sama dengan 140 baru dibagi 2. Jadi 70 butir. Atau kalian bisa coret aja ini, bagi dengan angka yang sama. Ini kan 2. 2 dibagi 2, 1. 28 dibagi 2, 14. Jadi kalian tinggal kalikan 5 kali 14. 5 kali 14 itu 70 butir. Nah, jadi
Udah ketahuan kan, tinggal tarik kesimpulan. Jadi banyak lereng Rio adalah 70 butir. Ini soal yang berkaitan dengan perbandingan biasa ya. Nah, perbandingan ini juga bisa kita gunakan untuk perhitungan suhu. Contoh perbandingannya itu, ini kan perbandingan suhu dengan satuan Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit. Jadi satuan suhu itu ada 3, ada Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit. Kalau di Indonesia kita menggunakannya Celcius. Ya kalau di luar ada yang Reaumur, ada yang Fahrenheit. Perbandingannya kalau Celcius itu 5, Reaumur 4, Fahrenheit 9. Dan ditambah 32. Kenapa ini ada tambahan 32? Karena Fahrenheit itu dimulai dari 32. Kalau Celcius dan Reaumur itu dimulai dari angka 0. Jadi suhu terendah itu 0 sampai 100 derajat Celcius. Kalau Reaumur 0 sampai 80 derajat Reaumur, dan Fahrenheit ini mulainya dari 32 sampai sekian. Nah, kita kita selesaikan soal cerita di bawahnya ya. Termometer skala Celcius menunjukkan suhu 40 derajat Celcius. Tentukan suhu tersebut dalam skala Reaumur dan Fahrenheit. Tadi Reaumur itu perbandingannya 4 ya. Fahrenheit itu 9. Dan rumus ini itu harus kalian hafal. Perbandingan Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit itu nggak pernah berubah. 5, 4, dan 9. Kalau tadi ini kelereng bisa berubah tergantung banyaknya. Tapi kalau suhu ini nggak akan berubah. Jadi kalian harus hafal perbandingan Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit. Celcius 5, Reaumur 4, Fahrenheit 9. Dan ditambah 32. Karena tadi yang dicarinya Reaumur, jadi kita tulis Reaumur sama dengan 4/5. 4 ini dari mana? Dari perbandingannya Reaumur itu 4. Nah, per 5. Kenapa 5? Karena yang diketahuinya Celcius. Ini kan yang diketahuinya Celcius. Nih, 40 derajat Celcius. Berarti yang di bawah itu 5. 4/5 dikali 40. 40 ini dari mana? Dari sini. 40 kan yang diketahuinya. Baru kalian bisa coret, bagi coret atau dikalikan. Kalau bagi coret, kalian bisa coret dan membaginya dengan angka yang sama. Misalkan 5 bagi 5 sama dengan 1. 40 bagi 5 sama dengan 8. Nah, bisa kalian kalikan langsung. 4 kali 8 sama dengan 32. Atau kalian mau kaliin dulu baru dibagi 5, boleh. 4 kali 40, 160. Dibagi 5 sama dengan 32 derajat Reaumur. Nah, kalau Fahrenheit berarti kalian harus cari dulu ininya, yang dikalikan dulu dalam kurung ya. Jangan digabung sama ini, sama 32, jangan. Tapi kurungin dulu untuk cari ini derajatnya dari 9/5. 9 ini dari mana tadi? Dari perbandingan Fahrenheit itu 9. Jadi 9 yang di atas, Fahrenheit yang di atas. 5 dari perbandingan Celcius, 5 di bawah. Dikali 40. 40 dari mana? Dari sini diketahui 40 Celcius. Nah, kalau udah tahu, ini kalian bisa kalikan
9 kali 40 itu sama dengan 360, dibagi 5 sama dengan 72. Atau biar gampang, bagi coret, 5 bagi 5 sama dengan 1, 40 bagi 5 sama dengan 8. Jadi 9 dikali 8 itu 72. Nah, kalau udah ketahuan ininya, baru ditambah 32. Karena Fahrenheit itu mulainya dari 32. Jadi bukan dari 0. Kalau dari 0 ini 72 derajat Fahrenheit ya. Tapi karena Fahrenheit itu mulainya dari 32, jadi kalian harus nambahin 32. Nah, baru deh dapat 104 derajat Fahrenheit. Kalau udah ketahuan dua-duanya, tarik kesimpulan. Jadi, suhu tersebut dalam skala Reaumur adalah 32 derajat Reaumur dan Fahrenheit adalah 104 derajat Fahrenheit. Sampai sini mudah-mudahan penjelasannya dapat dimengerti ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti semuanya. Dan kita bisa lanjut ke soal latihan. Nah, soal latihan itu kita akan bahas bareng-bareng. Jadi hari ini nggak ada latihan, tapi kita bahas bareng-bareng di soal latihan berikutnya yang di halaman 124. Kalian siapkan buku tulisnya dan kita tulis bareng-bareng sambil dilihat videonya, sambil disimak videonya dari awal sampai akhir ya, supaya kalian tahu cara menyelesaikan soal-soal cerita mengenai perbandingan. Nah, kita lihat ke contoh soal ya. Nomor 1. Seorang pedagang buah membeli 64 kg mangga yang terdiri dari mangga harum manis dan mangga mana lagi. Perbandingan mangga harum manis dengan semua mangga adalah 5:8. Hitunglah banyak mangga harum manis dan mangga mana lagi masing-masing. Ini yang nggak tahu nih perbandingan mangga mana lagi. Di sini kan cuman disebutin 64 kg ini mangga harum manis dan mangga mana lagi. Tapi untuk perbandingannya, mangga harum manis 5 dan semua mangga 8. Jadi kita nggak tahu mangga mana laginya berapa perbandingannya. Jadi kita harus cari tahu dulu mangga mana lagi ini berapa perbandingannya, baru bisa kita hitung ya. Nah, kita tulis diketahuinya dulu aja. Sambil dicatat ya sama kalian juga di buku catatan, di buku matematika gitu. Sambil ikutin. Nah, sambil belajar, sambil dengerin. Biar nanti paham. Hari ini nggak ada latihan, tapi kita bahasnya bareng-bareng. Tulis misalkan diketahui. Nah, diketahuinya itu pedagang buah membeli 64 kg mangga yang terdiri dari mangga harum manis dan mangga mana lagi. Jadi di sini mangga harum manis plus mangga mana lagi itu jumlahnya 64 kg. Nah, perbandingan mangga harum manis itu dengan semua mangga. Mangga harum manis berbanding dengan semua mangga. Itu 5:8.
Mangga mana laginya kita nggak tahu ya nih. Mangga mana laginya berapa perbandingannya kita nggak tahu. Yang ditulisin di sini semua mangga. Berarti untuk cari tahu perbandingan mangga mana lagi, itu kalian bisa kurangi. Nih, ini kan semua mangga ya. Semua mangga 8. Yang 5 mangga harum manis. Berarti mangga mana laginya berapa? Nih, kita kurangi dulu yang ini ya. Kita kurangi. Jadi, untuk cari tahu mangga mana laginya itu 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Nah, kita tahu sekarang perbandingan harum manisnya 5, mana laginya 3. Nah, kalau udah ketahuan kayak gini, kita baru bisa cari berapa banyak atau berapa kilogram mangga harum manis dan mangga mana lagi. Kalau tadi itu kan salah satu dari contoh itu salah satunya diketahui hasilnya, tapi kalau di sini nggak diketahui. Harum manis nggak tahu, mana lagi juga nggak tahu. Jadi kita harus cari tahu dulu. Yang ditanyakan, jangan lupa ya, yang ditanyakannya itu mangga harum manis, oh harusnya ditulis lagi ya, nggak apa-apa deh. Mangga harum manis berapa kilogram, terus mangga mana lagi berapa kilogram. Caranya, nah, mangga harum manis sama dengan, tadi perbandingan harum manis berapa? 5 ya. Nih, 5. Berarti yang ditulis di atasnya 5 per. Karena ini yang diketahuinya semua mangga, berarti kita gunain yang ini. Yang semua mangga ya. Per 8 dikali 64. 64 ini dari mana? Dari sini. Karena yang udah diketahuinya ini. Nah, kita selesaikan dulu. Ini kan 64 perkalian 8 ya. Jadi kita bisa bagi 8 dibagi 8 sama dengan 1. 64 dibagi 8 sama dengan 8. Nah, kalau udah kayak gini, kan tinggal kaliin 5 kali 8. 5 kali 8 itu berapa? 40. Jadi, kita udah dapet nih. Mangga harum manis itu 40 kilogram. Satu lagi yang kita belum tahu, mangga mana lagi? Ingat perbandingannya yang ini ya, yang 3. Mangga mana lagi? Tadi perbandingannya 3 per 8 lagi. Kenapa 8? Karena kan tadi semua mangga ini. Karena yang ada yang diketahuinya semua mangga, berarti kita pakai penyebutnya ini, 8. Dikali 64. Tetap 64 mah. Karena yang diketahuinya 64, kan kita cari tahu. Nah, tinggal dicoret-coret, dibagi. 8 dibagi 8 sama dengan 1. 64 dibagi 8 sama dengan 8. Tuh kan perkalian 8 harus ingat berarti. 3 kali 8 sama dengan 24 kilogram. Nah, udah ketahuan deh semuanya.
Jadi mangga harum manis 40 kg, mangga mana lagi 24 kg. Kalau udah ketahuan kayak gini, tarik kesimpulan. Jadi banyak mangga harum manis sama dengan 40 kg dan banyak mangga mana lagi sama dengan 24 kg. Udah selesai. Ini yang nomor 1. Ini baru nomor 1 loh. Masih ada 5 nomor lagi. Tetap semangat. Kita bahas lagi dan jangan capek menulis ya. Karena kita hanya menulis aja hari ini mah, nggak ada latihan. Sambil dimengerti juga, sambil harus tahu juga ini dapatnya dari mana, ini dapatnya dari mana, harus tahu. Ya, sambil didengerin, sambil diikutin, ditulis, sambil ikut nulis. Nah, kalau udah selesai nomor 1, mari kita lanjut ke nomor 2. Nah, kita sekarang masuk ke nomor 2. Ini agak susah. Bentar. Sisa uang saku Gia selama seminggu sebesar 25.000. Jadi ini yang diketahui ya. Uang tersebut akan dibelikan buku dan sisanya ditabung. Berarti dari 25.000 ini dibagi 2 buat beli buku sama ditabung. Uang yang digunakan untuk membeli buku lebih besar daripada uang yang ditabung. Nah, jika selisihnya itu 15.000, berapa perbandingan uang yang dibelikan buku dengan yang ditabung? Nah, ini kan yang ditanyainnya perbandingan ya. Sedangkan ini yang diketahui sisa uangnya dan selisihnya. Jadi kita tulis dulu diketahuinya dulu. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan lah ya. Diketahui. Yang diketahui sisa uang Gia. RP 25.000 rupiah. Terus uang tersebut akan dibelikan buku dan sisanya ditabung. Uang yang digunakan untuk membeli buku lebih besar daripada uang yang ditabung. Berarti kita tulis uang buku lebih besar daripada uang yang ditabung. Nah, kita nggak tahu kan perbandingannya berapa. Yang diketahui lagi selisih keduanya ini 15.000 rupiah. Nah, jadi kita cari tahu dulu kan. Yang ininya dulu, kurangi dulu. Ini kan bedanya, selisih itu beda ya perbedaannya. Berarti antara yang uang buku sama uang ditabung itu bedanya 15.000. Nah, sisanya berapa? 10.000. Ada di sini kan. Bentar ya. Jadi 25.000
dikurangi 15.000 itu 10.000. Ini untuk yang pertama. Nah, yang kedua berarti ada 25.000 dikurangi 10.000 sama dengan 15.000. Nah, ini bedanya 15.000 kan? Tetap totalnya 25.000. Bedanya ya 15.000. Karena tadi uang buku ini lebih besar daripada uang yang ditabung, berarti di sini yang 10.000-nya yang mana buat uang apa, yang 15.000-nya juga buat uang apa. Udah ketahuan. Uang buku lebih besar daripada uang yang ditabung. Ini berarti yang 15.000 ini buat buku, yang 10.000-nya buat ditabung. Jadi kita bisa dapat berapa? Perbandingannya uang buku lebih besar daripada uang yang ditabung. Jadi di sini uang bukunya 15.000, ini pasti lebih besar daripada 10.000. Nah, buat perbandingannya gimana? Berarti kita bandingkannya 15.000 nih, perbandingan uang buku banding uang yang ditabung. Uang bukunya 15.000, uang yang ditabungnya 10.000. Nah, ini kita bisa perkecil dengan membaginya dengan angka yang sama. 15.000 ini bisa kita bagi berapa supaya ini bisa jadi angka yang paling kecil. Kan kelipatan 15 ini kelipatan 5 kan, 10 juga kelipatan 5. Cuman ada ribunya. Nih. Berarti masing-masing bisa kita bagi. Nih, uang buku 15.000 dibagi 5.000 ya. Jadi kita dapatnya 3. Terus uang yang ditabung kita bisa tulis 10.000. Kita bisa bagi juga 5.000. Jadi bisa kita dapat 2. Nah, udah dapat nih. Perbandingannya 3 dan 2. Berarti udah ketahuan kan? Uang buku berbanding uang yang ditabung itu 3:2. Nah, tinggal pakai jadi perbandingan uang buku dan uang yang ditabung adalah 3:2. Udah deh, selesai. Ini untuk nomor 2. Tapi ditanyakannya lupa ya, nggak apa-apa deh. Yang penting ada caranya tuh. Caranya lumayan panjang. Karena kita masuk ke soal cerita, jadi panjang-panjang. Nggak apa-apa lah ya. Kita lanjut. Kita lanjut lagi ke nomor 3. Jangan lupa kalian juga tulis di buku tulis ya. Kita bahasnya bareng-bareng sambil nulis juga kalian. Nomor 3, jumlah siswa kelas 5 SD Lentera adalah 42 siswa. Jika 1/3 bagian jumlah siswa menyukai olahraga, berapa perbandingan banyak siswa yang menyukai
olahraga dengan yang tidak menyukai olahraga. Jadi kita harus cari tahu dulu nih, banyak orang yang suka olahraga itu berapa, dan sisanya yang gak suka olahraga juga berapa. Nah, terus baru diketahui perbandingannya. Oke, kita tulis di sini yang diketahui. Yang diketahuinya itu jumlah siswa, kelas 5 sama dengan 42 siswa. Nah, yang menyukai olahraga sama dengan 1/3. Berarti yang tidak menyukai olahraganya berapa? Keseluruhannya itu 3. Berarti kalau yang menyukainya 1, sisanya berapa? Tinggal dikurangi aja. 3 kurangi 1, jadi 2/3. Tidak menyukai olahraga. Nah, yang tidak menyukai olahraga itu kita cari dulu 3/3 dikurangi 1/3. Nah, kita dapat 2/3. Kenapa ini 3/3 dari mana? Karena kalau misalkan semuanya itu pasti 3 ya, totalnya 3. 3 dari 3 atau 1 gitu. 3/3, karena ini penyebutnya 3 berarti semuanya ada 3. Nah, dikurangi yang 1/3-nya menyukai olahraga, berarti sisanya ini yang tidak menyukai, yang 2/3-nya ya. Yang ditanyakannya apa? Yang ditanyakannya berapa perbandingan banyak siswa yang menyukai olahraga dan tidak menyukai olahraga. Yang ditanyakannya perbandingan menyukai olahraga dan tidak menyukai olahraga. Penyelesaiannya gimana? Nah, tadi kan yang diketahuinya jumlah semuanya 42 siswa. Yang menyukai olahraga 1/3 bagiannya. Berarti kita harus cari dulu yang menyukai olahraganya. 1/3 dari 42 siswa. Jadi kita cari dulu siswa yang menyukai olahraga. 1/3 dari 42 ya. Nah, di sini kita bisa bagi coret. Bagi 3. 3 bagi 3 1. 42 bagi 3 berapa? 14. Kalau udah ketahuan kayak gini, tinggal kaliin 1 kali 14 sama dengan 14. Nah, berarti ini yang menyukainya
menyukai olahraga itu ada 14 siswa. Nah, sedangkan yang tidak menyukai olahraga, sekarang yang tidak menyukai olahraga. Itu tadi 2/3 ya, 2/3-nya. Dikali 42. Ingat 42-nya dari mana? Dari totalnya semuanya. Nah, kita coret lagi. 3 bagi 3 sama dengan 1. 42 dibagi 3 sama dengan 14. Nah, kalau sudah ketahuan kayak begini, tinggal dikaliin. 2 kali 14 sama dengan... Nah, kalian bisa kotret seperti biasa kalau kalian nggak tahu. 14 dikali 2. Tapi kalau udah tahu, tinggal tulis. 28 siswa. Nah, makanya kenapa kalian harus hafal perkalian dari 1 sampai 10. Karena dengan menghafal perkalian 1 sampai 10, kalian juga bisa mengalihkan perkalian belasan, puluhan, dan sebagainya. Udah ketahuan nih, masing-masing 14 dan 28 siswa. Karena yang ditanyakannya bukan banyaknya, tapi perbandingannya. Jadi kita ubah dulu perbandingannya 14 dan 28 ini ke dalam bentuk perbandingan. Yang menyukai olahraga berbanding yang tidak menyukai olahraga. Yang menyukai olahraganya 14 siswa. Yang tidak menyukai olahraganya 28 siswa. Kita bisa bandingkan, ini udah jelas. Ya enggak? Ini bisa kita bagi, nih, kan kelipatan 14. Kita bagi keduanya dengan bilangan yang bisa dibagi dengan keduanya. Kita bisa bagi nih, perkecil. Ini sama kayak 14/28 disederhanakan. Nah, 14 dibagi 14. 1. 28 dibagi 14. 2. Nah, udah dapat perbandingannya 1/2. Kalau udah, baru deh tarik kesimpulan. Jadi, perbandingan banyak siswa yang menyukai olahraga dan yang tidak menyukai olahraga adalah 1/2. Penyebutan ini harus sesuai ya. Siswa yang menyukai olahraga dan tidak menyukai olahraga. Mana yang duluan disebut berarti itu duluan yang ditulis perbandingannya. Karena di sini yang menyukainya 1, yang tidak menyukainya 2, berarti kita tulis dulu 1/2. Sudah selesai nomor 3. Masih semangat? Masih dong. Semangat terus. Sampai nomor 6. Ada 3 lagi. Yuk, semangat lagi. Kita lanjut ke nomor 4. Yuk, lanjut lagi. Nomor 4. Diketahui perbandingan bilangan X, Y, Z. 1/3/7. Jika jumlah X, Y, dan Z adalah 176, tentukan nilai setiap bilangan. Nih, ini X, Y, Z di sini namanya variabel ya. Karena semakin tinggi pelajaran matematika, nanti kalian akan semakin menemukan banyak huruf-huruf, pemisalan-pemisalan, dan sebagainya. Ya, kita cari tahu dulu yang diketahuinya. Ini udah diketahui, lebih gampang. Ya, kita tulis diketahui.
udah lebih diketahui perbandingan bilangan X, Y, dan Z itu adalah 1:3:7. Jika jumlah X, Y, dan Z, jadi X tambah Y tambah Z itu sama dengan 176. Yang ditanyakannya nilai setiap bilangan. Ini yang ditanyakan, berarti penyelesaiannya ini kan ada X, Y, dan Z itu 1:3:7. Sedangkan jumlahnya X tambah Y tambah Z sama dengan 176. Jadi kita bisa tambahkan perbandingannya. Tadi kan X banding Y banding Z sama dengan 1:3:7. Nah, karena ini perbandingannya 1:3:7, kita bisa juga jumlahkan. Tadi kan X tambah Y tambah Z itu 176. Jadi kita bisa ubah X, Y, Z-nya itu jadi angka yang ini. 1 tambah 3 tambah 7 sama dengan 176. Nah, ini tambahin. 1 tambah 3, 4 tambah 7, berapa? 11. Nah, perbandingan 11 ini sama dengan 176 ya aslinya bilangannya. Nah, kita cari X-nya itu berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa, dan ini keseluruhannya. Nah, berarti yang buat penyebutnya itu yang 11 ini. Yang 1, 3, dan 7 ini buat pembilang. Kita cari X. Cari X-nya dulu. X-nya itu 1/11 dikali 176. Sama dengan. Nah, 176 dibagi 11 ini berapa ya? Kalau kalian bingung, bisa pakai bagi kurung. 176 dibagi 11. 1/11. Kurangi sini 66. 66 dibagi 6. 6 kali 11 66. Jadi 176 dibagi 11 itu adalah 16 ya. Kita coret 11 bagi 11 1. 176 dibagi 11 itu 16. Nah, udah ketahuan X-nya 1 kali 16 sama dengan 16. Nah, bilangan X-nya itu 16. Sekarang cari bilangan Y. Bilangan Y itu 3. Nih, perbandingannya 3. 3/11 dikali 176. Karena tadi kita udah ngitung 176 dibagi 11, jadi ini nggak usah dihitung lagi kayak begini ya. Ini kita nggak usah kotak lagi, langsung aja. 11 bagi 11 1, 176 bagi 11 16. Nah, sekarang tinggal kaliin. 3 kali 16 sama dengan berapa? Kalian bingung lagi, caranya masih sama. 16 kali 3. 6 kali 3 sama dengan 18. 1 8. 1 kali 3, 3 tambah 1, 4. Jadi 48.
Nah, Y-nya udah ketahuan 48. Sekarang Z-nya. Z-nya itu 7/11 dikali 176. Nah, ini tetap sama. Kita coret lagi. Bagi lagi. 11 bagi 11, 1. 176 bagi 11, 16. Nah, tinggal cari deh. 16 kali 7. 16 kali 7 kali 6 kali 7 sama dengan 42. 4 di atas, 2-nya di bawah. 1 kali 7 sama dengan 7 tambah 4 sama dengan 11. Jadi di sini 112. Udah ketahuan tuh masing-masing X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya juga berapa. Baru ditarik kesimpulan. Jadi nilai setiap bilangan adalah X sama dengan 16, Y sama dengan 48, dan Z sama dengan 112. Sudah, ini nomor 4. Nomor 4 selesai, lanjut. Masih ada 2 nomor lagi. Tetap semangat. Lanjut ke nomor 5. Nah, kita lanjut ke nomor 5. Di sini nomor 5 ada seorang pedagang membeli buah jeruk dan mangga dengan perbandingan 3/2. Jika selisih buah jeruk dan mangga yang dibeli 24 kg, hitunglah banyak buah jeruk dan banyak buah mangga. Pertama, kalian harus tulis diketahuinya dulu. Jeruk berbanding mangga itu 3/2. Nah, selisih jeruk dan mangganya itu 24 kg kan? Yang ditanyakan banyak buah jeruk dan banyak buah mangga. Di sini kita bisa juga menggunakan penyelesaian melalui tabel ya. Kita bisa di sini bandingkan jeruk dan mangga. Buah jeruknya ada 3, mangganya 2. Nah, selisih jeruk dan mangga adalah 24 kg. Nah, kita tulis selisihnya di sini ya. Selisihnya itu 24 kg. Ini kenapa di bawah? Karena kan ini perbandingan, ini banyaknya. Jadi di sini ini perbandingan. Ini banyak. Nah, bisa kalian bikin seperti ini. Aduh. Oh, tidak. Ini nanti kalau kalian bikin tabel kayak gini pakai penggaris ya, jangan ikutin ini. Karena ini darurat sambil pegang HP buat videonya sambil ngegaris. Jadi beginilah. Nah, jadi kita cari dulu selisih perbandingannya. 3/2. Selisihnya berarti tinggal dikurangi kan. 3 kurangi 2 sama dengan 1. Nah, selisih ini selisih perbandingan itu 24 kg. Sedangkan mangga sama jeruknya kan kita nggak tahu ya. Pertama, kita cari dulu banyaknya jeruk. Banyaknya jeruk itu berapa? Banyak jeruk sama dengan 3/1 kali 24. Nah, 3-nya dari mana? Ini dari sini. Jeruknya kan 3 tadi. Satunya dari mana? Dari selisih. 24-nya dari mana? Yang sudah diketahuinya kan 24 kg. Itu selisihnya jeruk dan mangga. Nah, kalau udah seperti ini tinggal dibagi. Sebetulnya ini
24 dibagi 1 itu tetap 24 ya, nggak ada perubahan. Jadi kalian mau coret juga boleh, nggak juga nggak apa-apa. Kalau mau dicoret bisa nih 1 bagi 1 1, 24 bagi 1 ya tetap 24. Jadi walaupun nggak dicoret tetap sama. Tinggal dikaliin 24 dikali 3. Kalian bisa kotret lagi. 24 dikali 3 kali 4 kali 3 sama dengan 12. 1 di atas 2 di bawah. 2 kali 3 sama dengan 6. Tambah 1 7. Jadi 24 kali 3 adalah 72 kilogram. Nah, sekarang banyak buah mangga. 2/1 kali 24. Nah, ini sama caranya kayak ini. Tinggal bagi 1. Tahu tinggal kaliin aja. 2-nya dari mangganya 2, 1-nya dari selisihnya 1 kali 24, selisih banyaknya 24 kg. Jadi tinggal kaliin 24 kali 2 sama dengan, kalau kalian nggak tahu berapa, kalian bisa kotret. Tapi kalau misalkan udah tahu, 24 kali 2 sama dengan 48. Sudah. Jadi udah ketahuan banyak jeruk sama banyak mangganya. Tinggal tarik kesimpulan. Jadi nggak kelihatan ya. Jadi banyak buah jeruk sama dengan 72 kg dan buah mangga banyak buah mangga sama dengan 48 kg. Sudah selesai, ini nomor 5, pendek ya? Ya, kalau udah diketahui semuanya dan caranya gampang, pendek. Ya, kita lanjut lagi ke nomor terakhir, nomor 6. Tetap semangat! Nomor terakhir ini tentang suhu. Sebuah termometer menunjukkan suhu 131 derajat Fahrenheit. Tentukan suhu tersebut dalam skala Celcius dan skala Reaumur. Berarti kita diketahui suhunya 131 derajat Fahrenheit. Yang ditanyakan Celcius, suhu dalam skala Celcius, dan Reaumur. Kita ke penyelesaian. Nih, ingat kalau perbandingan Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit itu, perbandingan antara Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit itu adalah 5:4:9 tambah 32. Karena di sini yang diketahuinya Fahrenheit, 131 Fahrenheit, berarti kita harus kurangi dulu 32 supaya bisa dibagi ya. Pertama kita cari dulu suhunya, kurangi dulu ya. Bisa kalian kurangi dulu, bisa juga dibagi langsung baru dikurang, tapi lebih baik kita kurang dulu aja ya. Di 131 derajat Fahrenheit kita kurangi dulu 32.
sama dengan 99 derajat ya. Kita cari reamurnya. Celcius dulu, reamur dulu. Celcius dulu ya. Celcius sama dengan 5/9 dikali 99. Kenapa 5? Karena perbandingan Celciusnya 5. 9 itu dari Fahrenheit. Kayaknya ini nggak pernah berubah-ubah. Kayaknya harus hafal. Nah, kalau udah kayak gini tinggal coret. 1, 9. 9 bagi 9, 1. 99 bagi 9. Oh, 11. Salah. Baru dikalikan 5 kali 11 sama dengan 55. Sekarang yang reamur. Yang reamurnya itu 4, berarti 4/9 karena yang diketahuinya Fahrenheit dikali 99. Ini sama caranya, bagi 9. 99 bagi 9. 1, ini 11. Kalikan 4 kali 11 sama dengan 44. Berarti ini derajat Celcius, ini derajat reamur. Nah, jadi kita tarik kesimpulannya. Jadi suhu tersebut dalam skala Celcius sama dengan 55 derajat Celcius dan reamur sama dengan 44 derajat reamur. Udah selesai, alhamdulillah. Terima kasih banyak ya udah mengerjakan bersama dan menyimak bersama. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya penjelasannya, karena hari ini kita hanya membahas soal-soal dari latihan 12 ini. Jangan bosan untuk berlatih ya. Jadi kalian tinggal mencatat saja, mengikuti, tapi kalian harus tahu juga dari mana. Ya, dari mana dapat angka segitu. Terus cara ngebaginya gimana, cara mengalikannya gimana ya. Alhamdulillah sudah selesai dan kalian bisa mengerjakannya di buku tulis kalian masing-masing. Terima kasih banyak ya sudah mengerjakan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.